Anime ini menceritakan tentang karakter utama yang bernama Yu Otosaka. Beliau ini memiliki kekuatan super berupa kemampuan untuk mengambil alih tubuh orang lain selama 5 detik. Lalu ia memanfaatkan kekuatan ini untuk menyontek ujian dari siswa-siswa yang lain agar ia menjadi yang paling pintar di sekolahnya. Lalu Yu Otosaka mengincar gadis yang bernama Shiryanagi, dan ia menggunakan kekuatannya untuk mengambil perhatiannya, dengan cara membuat wanita ini akan mengalami kecelakaan ditubruk mobil yang berbahaya, dan dia menyelamatkannya. Setelah Otosaka berhasil menyelamatkan dengan alih modus kekuatannya, lalu Otosaka mengajak dia ke UKS untuk menyembuhkan lukanya. Setelah itu Yumi mengajak Otosaka makan pancuk dan mengobrol dengannya dengan senang hati, karena ia telah mencapai selangkah lebih dekat dengan wanita yang ia inginkan. 知らなかったよ。 Keesokan harinya kebahagiaan akan kekuatan itu hilang, karena Yu Otosaka ketahuan menyontek oleh ketua OSIS yang bernama Naotomori. Ternyata Naotomori ini memiliki kekuatan misterius yang sama dengan Yu Otosaka. Namun Yu Otosaka belum menyadarinya dan memilih untuk kabur dari ruangan OSIS tersebut. Namun upayanya untuk kabur tidaklah berhasil karena Yu Otosaka dikejar oleh salah satu teman dari Naotomori yang memiliki kekuatan teleportasi. Setelah tertangkap, Naotomori menjelaskan tentang kekuatan misterius tersebut sambil menghajar Yu dengan kekuatan Naotomori, yaitu dapat menghilang dari targetnya. Setelah itu, Naotomori mengajaknya untuk pindah ke Akademi Hoshinumi agar Yu Otosaka tidak menyalahgunakan kekuatannya. Lalu setelah itu, ia pulang ke rumah dan bertemu dengan adiknya, dan diberi kabar bahwa mereka berdua, yaitu Yu dan adiknya, akan dipindahkan ke Akademi Hoshinumi. Keesokan harinya, mereka berdua bersiap untuk pindah rumah. Mereka juga dibantu oleh Naotomori dan juga temannya yang memiliki kekuatan teleportasi yang bernama Takajo. Mereka berdua membantu adiknya membawa barang-barang untuk membereskan barang pindahannya. Di episode 2 ini kita melihat Yu pertama kali masuk ke Akademi Hoshinumi. Dan Yu mulai beradaptasi dengan sekolah barunya ini, di mana sekolah ini memiliki murid yang berpotensi memiliki kekuatan supranatural. Lalu Yu bertemu dengan Tomori, dan Tomori menjelaskan kepada Yu mengenai cerita kakaknya yang menjadi objek penelitian oleh para ilmuwan. Dan juga Tomori menjelaskan bahwa OSIS adalah organisasi yang dipercaya untuk mengemban misi spesial, berupa merangkul mereka yang menyalahgunakan kekuatan supranaturalnya. Setelah itu, Yu mulai memasuki kelas barunya. Ia menyadari bahwa dia satu ruangan dengan Tomori dan Takajo. Yu pun mulai bergaul dengan mereka. Pada jam istirahat, Yu diajak pergi ke kantin bersama Takajo. Setelah itu, Yu makan bersama Takajo dan bahagia, karena dia jarang makan enak di rumah. Dan di kelas mereka berdua bertemu Tomori, dia menjelaskan kepada Yu bahwa mereka akan mendapatkan rekan baru, dan mereka pun menuju ke ruangan OSIS untuk membahasnya. Setelah sampai di ruangan OSIS, lalu datang si basah kuyup dengan kekuatannya. Ia berhasil melacak lokasi target dan lokasinya berada di SMA Nanba. Lalu mereka langsung menyelidiki lokasi tersebut. Sesampai di sana, tak lama kemudian, mereka bertiga menemukan orang yang mencurigakan dan Yu merasuki orang tersebut dengan kekuatannya. Setelah berhasil menangkap orang tersebut, Nao pun langsung menggeledah apa isi yang ada di tas pria tersebut. Nao pun menemukan langsung buktinya berupa foto bugil dari siswi tersebut. Lalu Tomori menanyakan kepada pria tersebut dan memberitahu kepada Tomori bahwa foto itu ia beli dari Udo, anak kelas 2E. 突入するぞ。 Mereka mencari Udo dan menemukannya di tempat eskul panah. Nao pun langsung memberitahu Udo bahwa menyalahgunakan kekuatannya itu dapat membuatnya menjadi bahan kelinci percobaan oleh para ilmuwan. Nao pun menyuruhnya untuk mencari penghasilan yang lebih baik dan jangan gunakan cara yang kotor. Setelah kejadian itu, misi pun berhasil mereka selesaikan. Saat pulang, Nao nyeritain tentang kisah hidupnya. Awalnya kakaknya dan Nao hidup normal seperti biasanya, di mana kakaknya sebagai seorang pemusik dan Nao adalah gadis yang pintar. Kejadian ini dimulai ketika ibu mereka minta untuk pindah sekolah aja, lalu mereka berdua pun akhirnya nurut sama ibunya. Nao pun mulai dapat teman baru di sekolah.
Tapi saat mencari kakaknya, temannya malah ngalihin Nao kayak ada yang dirahasiakan. Setelah setahun, terungkaplah bahwa kakaknya ternyata menjadi kelinci percobaan oleh para ilmuwan. Akhirnya Nao pun memutuskan untuk pergi dari sekolah tersebut. Setelah mendengar cerita dari Nao, Yuo langsung pergi ke ruangan kakaknya dan melihat kondisi kakaknya ngacak-ngacak kasur kayak orang gila. Nao pun langsung memberinya obat penenang dan mengajak kakaknya untuk melihat pemandangan. Setelah itu, Yuo langsung pulang ke rumah dan bertemu adiknya dan memikirkan apa nasib adiknya jika Yu berhasil ditangkap oleh para ilmuwan. Di awal episode 3, kehidupan sekolah Yu berjalan seperti biasa. Yu dan Jojiro bertemu dan makan siang bersama saat istirahat. Saat mereka makan siang, Jojiro menerima telepon dari Naotomori dan memintanya untuk segera ke ruangan OSIS. Sesampainya di ruang OSIS, mereka mendapatkan informasi mengenai target berikutnya. Kekuatan yang dimiliki oleh target berikutnya berupa kekuatan api. Sesampainya di lokasi, Nao dan teman-temannya mengejar seorang pria mencurigakan. Setelah berhasil menangkapnya, pria itu mengaku sedang diperintah oleh suatu produsen untuk mencari seseorang yang bernama Yusha Nishimori. Setelah mereka menemukan Yusha Nishimori, ternyata dia adalah idol terkenal. Yusha juga sering dirasuki oleh arwah kakaknya, yaitu Misa yang telah meninggal 6 bulan yang lalu. Dan Misa memberitahu Nao adiknya dalam masalah karena Yusa tidak sengaja membawa handphone milik suatu produsen yang dimana ia telah membuka suatu pesan yang seharusnya tidak ia lihat. Nao pun yang mendengar cerita itu dan dia langsung mengajaknya untuk bekerja sama. Misa pun setuju dan langsung pergi menemui produsen tersebut dan menghajarnya dengan kekuatan apinya, agar adiknya tidak mendapatkan masalah lagi darinya. Setelah masalah terselesaikan, Nao pun mengajak Misa untuk bergabung dengan Akademi Hoshinaomi. Demi keselamatan adiknya, Misa setuju dengan tawaran tersebut. Setelah Yusa masuk ke sekolah, Yusa memperkenalkan diri, dan nama aslinya adalah Yusa Korobane. クラウドのユサで Semua siswa di kelas heboh karena bisa bertemu idol terkenal. Saat Yusa dikerumuni oleh siswa, Nao membawa Yusa ke ruangan OSIS. Setelah di ruang OSIS, mereka berempat mendapat tugas baru untuk pergi ke Akademi Kanai. Sesampainya di lokasi, mereka menemukan murid yang bisa mengendalikan suatu objek. Saat Nao menasihati pria tersebut untuk tidak memakai kekuatannya, pria itu tidak mau menuruti perkataan Nao, dan Nao bernegosiasi dengan mengajaknya bermain baseball. Saat pertandingan berjalan, tim Nao kalah dan memutuskan untuk bermain memakai kekuatan istimewa. ほらほらセーフっしょ我々が勝ちました Dengan begitu mereka memenangkan pertandingannya. Tetapi pria itu tetap tidak mau menuruti perkataan Nao walau timnya kalah. Dan Otosaka merasuki tubuh pria tersebut untuk jaga-jaga. Di hari berikutnya, anggota OSIS mendapatkan misi barunya. Kemampuan yang dimilikinya adalah terbang melayang. Yu dan kawan-kawan memutuskan untuk menginap di pegunungan, di mana tempat itu dicurigai sebagai tempat dia berlatih terbang. Sebelum menuju ke lokasi, mereka pergi ke supermarket terlebih dahulu untuk membeli beberapa perbekalan. シシト辛さがいいアクセですねもしかして付き合ってたり出会って間もないので Lalu mereka berempat pun langsung menuju ke lokasi. Sesampainya di pegunungan, mereka langsung menyiapkan makanan dan mendirikan beberapa tenda. Mereka menikmati suasana di sana, serasa sedang berliburan, dan mereka pun tidak akan pulang jika belum menemukan target mereka. Setelah beberapa hari di sana, mereka didatangi oleh seorang pria. Nao pun langsung bertanya kepadanya mengenai ia yang sedang latihan terbang seperti yang ada di koran. Pria itu tidak mengakuinya, namun Nao memancingnya untuk masuk ke dalam jebakan yang telah ia siapkan sebelumnya. 能力は思春期の時だけ現れる病気の Saat dia menggunakan kekuatannya, Yu langsung merasuki tubuh pria tersebut. Dengan begitu mereka bisa pulang ke rumah dikarenakan misi mereka telah terselesaikan. Saat malam hari, ternyata kondisi adiknya sedang tidak baik-baik saja. Otosaka khawatir akan keadaan adiknya.
langsung menyuruhnya beristirahat di rumah. Sesampainya di sekolah, Otosaka langsung berkumpul di ruangan OSIS. Mereka mendapatkan misi baru, berupa kemampuan meruntuhkan. Nao mencurigai bahwa adiknya lah yang memiliki kemampuan ini, dikarenakan lokasi pengguna kemampuan ini berada di apartemen akademi. Karena Ayumi dicurigai, maka mereka pun memutuskan untuk menjenguk sembari memastikan tentang kemampuannya. お兄ちゃんが帰ってきたのです。だか、 Saat malam tiba, Yu memberikan Ayumi obat. Lalu Ayumi cerita mengenai mimpi buruk yang dia alami. Nao menyuruh Otosaka untuk mengetahui mengenai mimpi buruk adiknya. Dan setelah ditanyakan, Otosaka pun mengetahui bahwa dia melihat tanah yang retak lalu terbelah di dalam mimpinya. Dengan demikian, peluang bahwa Ayumi lah sang pemilik kemampuan meruntuhkan ini menjadi semakin besar. Keesokan harinya, Ayumi tetap pergi ke sekolah meski sudah dilarang oleh kakaknya. Mengetahui hal tersebut, semua anggota OSIS pun langsung menuju ke sana. Namun mereka semua sudah terlambat, karena sesampainya di sana kekuatan milik Ayumi sudah bangkit yang menyebabkan Ayumi meninggal dunia akibat tertimpa oleh reruntuhan. Setelah kejadian itu, Otosaka pun berubah sangat drastis, karena dia tidak menyangka akan kehilangan sosok adiknya. Bahkan Otosaka pun belum pernah membalas sedikit pun kebaikan dari adiknya. Otosaka terkena mental, dia memilih untuk mengurung diri dan berhenti bersosialisasi dengan yang lainnya. Sampai akhirnya Otosaka merasa bosan dan memutuskan untuk pergi dari apartemennya. Di perjalanan, Otosaka menjadi hilang kendali. Dia bertemu dengan gerombolan berandalan yang datang untuk menghajar Otosaka. Dengan senang hati, Otosaka menghajar mereka dengan kekuatannya. Hingga akhirnya Otosaka memutuskan untuk menggunakan barang terlarang. Namun tak disangka dia dihentikan oleh Nao, yang dimana ternyata dia telah mengikuti gerak-gerik Yu dengan kekuatannya sedari awal. Nao pun berusaha menghentikan Otosaka, sembari memutuskan untuk menemaninya, hingga kehidupan Otosaka berjalan normal seperti biasanya. よかったっす。 Otosaka pun kembali ke sekolah dan ia sangat bersyukur karena ia dapat menjalani kehidupan seperti dulu lagi. Seperti biasa saat jam istirahat tiba, Nao memanggil teman-temannya untuk datang ke ruangan OSIS. Tetapi kali ini, Nao tidak membahas mengenai target berikutnya, melainkan menawarkan tiket konser dari sebuah acara band musik. Karena anggota lain memiliki kesibukannya masing-masing, Otosaka pun menerima ajakan dari Nao. Saat perjalanan pulang sekolah, Otosaka tidak sengaja bertemu dengan wanita yang tidak ia dikenali. Dan ternyata wanita ini bernama Sala. Dia adalah vokalis band kesukaan kakaknya Nao. Otosaka pun mengajaknya untuk mengobrol sembari makan-makan bersama. Saat pulang ke rumah, Otosaka langsung menghubungi Nao dan menjelaskan kepadanya tentang siapa yang telah ia temui. Otosaka mengajak vokalis band tersebut untuk bertemu dengan kakaknya dan berharap keajaiban akan datang. Pada saat mereka mengunjungi kakaknya Nao, Sala pun menyanyikan sebuah lagu untuknya. Setelah dinyanyikan sebuah lagu, dia berhasil tenang dan mengetahui lagi tentang identitas adiknya. そもそもこんなキャパでやるようなたま。 Keesokan harinya, acara band pun telah tiba. Pada saat mereka datang ke sana, ternyata antriannya sangat panjang sekali. Setelah itu, mereka pun menonton konser sembari menikmati lagu-lagu yang dibawakan band musik tersebut. Sampai akhirnya, Otosaka tidak sadarkan diri karena lagu ini, yang membuatnya bisa ingat masa lalu. Ternyata dia pernah ditangkap bersama remaja-remaja berkemampuan khusus oleh para ilmuwan. Otosaka pun menyadari akan kekuatan asli yang ia miliki saat ini, yaitu merampas kekuatan pengguna lainnya. Dia juga kembali mengingat tentang kakaknya yang memiliki kemampuan mengulangi waktu, di mana kemampuan ini adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan mereka dari para ilmuwan. Otosaka pun bekerja sama dengan remaja berkemampuan khusus lainnya untuk menyelamatkan kakaknya, agar bisa kembali ke masa lalu dan terbebas dari para ilmuwan. Pada saat Otosaka sadarkan diri, dia didatangi oleh Kumagami. Dia mengajaknya untuk bertemu dengan kakaknya Otosaka.
Sesampainya di sana, kakaknya akan menceritakan tentang kisah penjelajahan waktunya. Cerita dimulai dengan Shun bertemu dengan Kumagami dan teman-teman lainnya yang memiliki kemampuan khusus. Lalu Shun menceritakan kepada mereka bahwa dia datang dari masa depan, sembari menjelaskan mengenai keadaan di sana, di mana para remaja berkemampuan khusus ditangkap oleh para ilmuwan. Shun pun mengajak mereka untuk membentuk sebuah organisasi khusus. Namun hal ini hanya menghasilkan sebuah organisasi saja tanpa bisa melindungi satu sama lain. Hingga saatnya Shun menggunakan kemampuan khususnya untuk mendapatkan informasi dari orang-orang dan mendapatkan uang untuk organisasinya. Akhirnya Shun dapat membuat organisasi yang dimana berhasil melindungi remaja-remaja yang memiliki kemampuan khusus. Lalu demi tujuannya, Shun pun harus mengorbankan adiknya dengan cara menggunakan kemampuan milik temannya untuk menghapus ingatan adik-adiknya. Lalu ia pun meninggalkan mereka. Setelah Shun selesai bercerita, ia menyuruh Otosaka untuk mengambil kekuatan miliknya. Ini bertujuan untuk kembali ke masa lalu dan menyelamatkan adiknya, dikarenakan Shun sudah sering mengulangi waktu, dan ia tidak bisa lagi menggunakan kekuatannya. Setelah itu, Otosaka langsung menggunakan kekuatannya untuk kembali ke masa lalu dan menyelamatkan adiknya. Setelah berhasil menyelamatkan adiknya, Otosaka dan yang lainnya datang ke tempat kakaknya. Lalu ia memintanya untuk tinggal di laboratorium miliknya, agar Otosaka terlindungi, dikarenakan Otosaka kini telah menjadi seorang dengan kemampuan khusus yang paling hebat. Laboratorium ini juga telah menelusuri asal-usul dari kemampuan misterius ini, dan ternyata kekuatan ini merupakan sebuah penyakit yang berasal dari sebuah komet yang melintasi bumi. Komet ini bernama Charlotte. Mereka yang ada di sini juga sedang membuat sebuah vaksin untuk remaja berkemampuan khusus, di mana ini berfungsi agar di masa depan tidak ada lagi kemampuan seperti ini lagi. Tak lama kemudian, Kumagami berhasil ditangkap oleh para pemburu kemampuan, yang membuatnya dipaksa memberitahu mengenai semua pengguna kemampuan. Dan pemburu ini pun berhasil menangkap Nao dan menjadikannya sandera. Shun yang mengetahui hal itu pun langsung meminta Otosaka untuk datang menyelamatkan mereka sendirian. Dengan arahan ia harus merampas semua kekuatan milik mereka. Dan jika hal buruk terjadi, maka ia harus kembali ke waktu yang sekarang. Sesampainya di sana, musuh berhasil melukai mata milik Otosaka yang membuatnya tidak dapat kembali ke masa lalu. Dan ia pun tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan kekuatan meruntuhkannya dan menyebabkan bangunan di sekitarnya hancur. Kejadian ini menyebabkan Kumagami meninggal, karena ia berusaha menyelamatkan Naotomori dari reruntuhan. Setelah kejadian sebelumnya, Otosaka pun terluka dan tidak sadarkan diri selama 2 hari. Di sisi lain, Tomori berhasil selamat berkat perlindungan dari Kumagami. Pada saat mereka bertemu, Tomori ngasih solusi untuk menghilangkan seluruh kemampuan yang ada, dengan cara Otosaka harus merampas semua kemampuan di dunia. Meskipun terlihat begitu mudah, namun hal ini sangat berisiko baginya. Kemungkinan setelah Otosaka merebut banyak kemampuan dari orang lain, ia akan menjadi orang yang paling kuat di dunia. Namun tidak ada yang tahu dengan apa yang akan terjadi dengan kesadaran Otosaka nantinya. Namun dengan semua resiko itu, Otosaka tetap ingin melakukannya, karena Otosaka ingat ia pernah diselamatkan oleh Tomori. Otosaka juga sempat mengungkapkan perasaannya kepada Tomori, yang membuat perjalanan ini membuatnya semakin bersemangat. Kakaknya menyuruh ia untuk pergi ke luar negeri, ia pun memberi saran untuk mencari pengguna pendeteksi kekuatan terlebih dahulu, agar memudahkan menemukan kekuatan yang lainnya. Otosaka pun berpamitan dan merebut kemampuan istimewa dari teman-teman terdekatnya. Setibanya di luar negeri, Otosaka ingat pesan kakaknya. Dan ia pun mencari orang dengan kekuatan mendeteksi kemampuan. Dan ia berhasil merebut kekuatan tersebut. Ini berguna agar lebih mudah menemukan pengguna kemampuan lainnya. Lalu setelah mendapatkan kekuatan itu, Otosaka mulai merampas kekuatan orang lain dari berbagai wilayah. Namun sampai saatnya, Otosaka semakin sulit untuk berpikir jernih. Ia juga mulai lupa alasan mengapa ia harus merampas kemampuan orang lain.
Saat efeknya mulai parah, Otosaka menjadi kehilangan akal sehatnya dan ia pun malah berpikir untuk menguasai dunia dengan semua kemampuan yang telah ia miliki saat ini. Namun, Otosaka tetap menjalankan misinya sampai selesai. Setelah berhasil merampas semua kemampuan, Otosaka ditemukan oleh kakaknya beserta kawan-kawannya. Setelah itu, Otosaka mulai sadarkan diri dan terbangun, dan ia melihat Tomori berada tepat di sampingnya. Tomori sangat bersyukur karena ia bisa bertemu lagi, namun ia juga sangat sedih dikarenakan Otosaka telah kehilangan semua ingatan tentang dirinya.